Di Ma'iyah Anda merdeka. Anda tidak perlu menjadi anak buah saya, Anda bebas untuk tidak menjadi umat saya, Anda merdeka dengan diri Anda masing-masing. Terbanglah engkau sebagai burung-burung masa depan, mengarungi angkasa. Ngono, lah enak, tak bebas no kan? Tak bebas no 100%. Karena saya sangat liberal, saya seorang liberal. Ayo, gelut meneh yo. Mergo akeh anti liberal saiki. Dan Allah itu maha liberal. Wah, angel iki. Allah itu maha liberal. Liberal itu apa? Liberal itu PDIP, Nasdem dan PKS harus sama tujuannya karena persatuan Indonesia. Ojo golek badi dewe-dewe. Berarti Anda akan membuat Indonesia tidak akan pernah mencapai pemerintahan yang baik di sila keempat. Nek kon golek badimu dewe-dewe ya. Mbuh Perindo, mbuh Pelindo, mbuh arek-arek gue soal situ gue sensitif nomor masyarakat. Oke ya, nek ndolek badine dewe-dewe, maka nanti mereka akan gagal untuk membangun pemerintahan yang dilambangkan oleh sila keempat, yaitu satu sistem pengelolaan yang ada permusyawaratannya dan ada perwakilannya. Tujuannya untuk mencapai sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iki gagalnya mulai teko Madura. Nah, kita membebaskan Anda. Semua selama ini kalau ada mobilisasi, kalau ada kiai, ada tokoh bertemu dengan komunitas atau dengan massa, itu biasanya yang terjadi adalah rekrutmen, mobilisasi. Wong sing teko dadi anak buahe utawa dadi konstituene utawa dadi umate utawa dadi santrine utawa dadi apa nih? Prajurite, kira ngono ya. Di Ma'iyah Anda merdeka. Anda tidak perlu menjadi anak buah saya, Anda bebas untuk tidak menjadi umat saya, Anda merdeka dengan diri Anda masing-masing. Terbanglah engkau sebagai burung-burung masa depan, mengarungi angkasa. Ngono, lah enak, tak bebas no kan? Tak bebas no 100%. Karena saya sangat liberal, saya seorang liberal. Ayo, gelut meneh yo. Mergo akeh anti liberal saiki. Dan Allah itu maha liberal. Wah, angel iki. Allah itu maha liberal. Liberal itu apa? Liberal itu memberi ruang pembebasan kepada siapapun saja untuk memilih semau-mau dia dengan resikonya masing-masing. Dan Allah itu maha liberal karena Allah mengatakan faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Nek kon kate iman rek, nek kon kate kafir sak karep-karepmu. Lah wis lah, kurang apa? Terus nabi-nabi kadang-kadang sambat, terus Gusti Allah niki kuwata lho sing kafir ten sampean. Terus Allah jawab, aku iki nek gelem kuwabe ku tak gawe sujud nang aku, tak gawe beriman nang aku, gampang kanggoku. Cuman lagi gak tepak urip iku. Tak gawe ngene iki babak, cek bebas arek cek ana ujian. Jajal nang aku mergo cinta temenan ta mergo wedi karo aku. Ngono to? Jadi ini semua ujian. Maka Allah mengatakan barang siapa mau beriman, berimanlah. Barang siapa mau kafir, kafirlah. Liberal tak gak? Sangat liberal. Kon gak kudu taat karo aku. Lala apa kon taat karo aku? Gitu loh. Kon dudu anak buahku, sopo-sopo. I just love you all. That's all. Ya. Ini ya rek ya. Koncoku. Gitu loh. Oke. Tak akhiri untuk awal ini sebelum saya berikan ke Pak Suko. Nanti sebelum Pak Suko kita satu lagu dulu ya. Cek ada keseimbangan hidup ya antara sini macam-macam. Nanti kita cari komponennya menurut saya gua apa sih. Nek motor kan tadi kemarin dijelaskan waktu kita workshop kemarin, motor itu kan sasis, listrik, karo engine wonge ngawur ngono iku. Engine ya.
Nah, nek wong urip iku komponennya apa toh? Nilai itu komponennya apa saja. Nah, selama ini sekolahan itu wilayahnya di mana? Fakultas itu sebenarnya sub-sub yang di mana? Apakah kita sudah bikin fakultas itu dengan penggambaran tunainya kehidupan secara wungkul apa tidak kan gitu. Nah, sebelum sampai ke situ saya urun begini. Aslinya ya. Pertama itu kan namanya maklamah. Maklamah itu tempat di mana orang bergerak dari tidak tahu menjadi tahu. Alima ya'lamu. Tempatnya namanya maklamah. Ya. Mari jadikan mari gak arek cilik lho. Iki apa? Watu, iki apa? Gethuk, iki apa? Ngono ya. Jadi itu maklamah. Terus nanti meningkat, diapalno, mulai ditartil, ditadris. Arek-arek mulai hafal tambah suwi tambah arek cilik umur pira iku wis roh iki wit iki godhong iki tambah roh iki om iki Pak D iki. Itu namanya tadris. Jadi pengetahuannya direpetisi sehingga dia makin tahu makin hafal. Nah, jadi TK itu maklamah atau kalau sekarang disebut majelis taklim. Jadi majelis yang membuat penghuninya bergerak dari belum tahu menjadi tahu. Ya, jadi sampai tuwek majelis taklim saya. Kudune meningkat majelis tadris, madrasah. Ya. Mari ngono majelis tahfidz. Wis ngerti apa wis apal temenan wis fix pisan. Majelis tahfidz mahfadhah. Naik lagi majelis ma'rifah. Punya pendalaman pengertian terhadap yang dia hafal dan dia tahu. Habis waktu S1, kemudian sudah melakukan penelitian yang sangat eksploratif waktu S2, dan puncaknya dia menjadi hakim dari kehidupan. Dia punya presisi pengetahuan terhadap sesuatu hal, sehingga dia disebut hakim. Al-hakim itu orang yang yang punya presisi. Allah yang maha hakim itu Allah yang maha persis melihat segala sesuatu. Sangat lembut seperti ujung jarum, kan gitu. Itu hakim namanya. Nah, kalau sudah S3 itu berarti dia sudah siap untuk makdabah. Makdabah itu tempat di mana kita membangun peradaban. Berarti dia lulus sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sudah lulus S3 baru bikin parpol. Ya, sila ketiga. Sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Jadi harus dipastikan bahwa Golkar itu sama tujuannya dengan Gerindra, harus sama tujuannya dengan apa menalin PDIP, Nasdem dan PKS harus sama tujuannya karena Persatuan Indonesia. Ojo golek badi dewe-dewe, berarti Anda akan membuat Indonesia tidak akan pernah mencapai pemerintahan yang baik di sila keempat. Nek kon golek badimu dewe-dewe ya, mbuh Perindo, mbuh Pelindo, mbuh arek-arek guna soal situ ku sensitif namun Masya Allah. Oke ya, nek ndolek badine dewe-dewe, maka nanti mereka akan gagal untuk membangun pemerintahan yang dilambangkan oleh sila keempat, yaitu satu sistem pengelolaan yang ada permusyawaratannya dan ada perwakilannya. Tujuannya untuk mencapai sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iki gagalnya mulai teko Madura. Begitu tutup Pancasila muring-muring, aduh Bapak, Pancasila jelas toh Pak, 1 syahadat, 2 salat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Aduh Bapak goblok Bapak. Wes, akhirnya Pancasila mek digawe gelut ya Pak saiki. Gak tahu dihayati, gak tahu diteliti, gak tahu dihalakoi, gak tahu dihubengi. Kan kudune ilmu itu adalah ngubengi fakta, ngubengi nilai, ngubengi ide. Ide ku dihubengi. Gak oleh mek tampak kiri tok, tampak kanan tok, tampak miring tok, tampak atas tok. Ndak boleh hanya dengan jarak pandang, sisi pandang, sudut pandang. Harus dengan lingkaran pandang. Karena hidup itu merupakan bulatan. Dan arek-arek wis biasa di Maia kan mau begini toh sampai gendeng kan ngene terus ya.
Oke. Jadi teman-teman sekalian, saya tanya sekarang, ini tingkatnya yang malam ini Pak Nasir, ini nek madrasah wis, apa maklama wis, madrasah wis, mahfadhah ya wis beres lah kira-kira. Nah sekarang ini kita akan menentukan makrofah apa makdabah. Kalau makrofah itu konsentrasinya mendalami setiap detail. Jadi nek saiki ngomong penistaan, kudu temen, penistaan iku apa? Didoleki temen. Ojo mek istilah-istilah yang enteng-enteng yang kita tuduh-tuduhkan ke siapa-siapa gitu loh. Atau kita sudah makdabah, mungkin tidak terlalu perfect apa namanya pengenalan kita ini gak pinter-pinter nemen tapi api isa tau gak fasih Quran tapi kelakuannya api lah isa sih, bisa ya syukur yo fasih ilmune tepak pengetahuannya dan beradab kelakuannya. Tapi nek upama kepeksone, kan ada metode tafsir, ada metode tadabbur. Nek tafsir harus perfect secara ilmiah akademis. Tapi kalau tadabbur wis nek kon apal muli ilat tok gak masalah karo ina to ina. Sing penting kelakuan apik, gak nyolong, gelem ngumbahno pakaiane tanggamu. Nyapok-nyapokno omahe kiwa tengenmu kan gitu. Gitu ya. Tapi ojo terus gelem kon anu karo tanggamu, ojo ngono iku. Gitu ya. Nah, kita tawarkan, ini kita tingkatnya antara ma'rofah sama makdabah gitu ya Pak ya. Jadi antara pengetahuan yang benar-benar, yang concern kita terhadap kata, terhadap nilai, fenomena, pola, ya kan hidup itu pola deh. Pattern. Jadi ketika Adam diajari Allah, wa'allama Adamal asma, asma itu selama ini diterjemahkan nama benda-benda atau nama-nama benda. Dalam pemahaman saya itu bukan nama benda. Untuk nama benda itu tidak perlu diajarkan karena itu akan merupakan kesepakatan antara satu orang dengan orang lainnya, betul enggak? Kita betul. Lah apa kan Gusti Allah mulu ini jeneng. Lah iku jenenge tidak dijeneng dhewe kok karo Adam. Jadi sing diwurukno nang Nabi Adam itu pola ngene engko ndek urip engko ana wong dendam, ana wong iri, ana wong mangkel, engko ana wong nggawa pecut, ngerti ya? Gorong lho kon nggawa pecut. Lho arek-arek iki apa? Tadi malam Cak Fuad di Padang Bulan menjelaskan ana wong ku bakhil, ana meneh sing luwih dhukur tuh kok bakhil. Apa lali aku jenenge kata-katane? Apa? Sorry aku lali aku tapi anu. Sahih duduk sahih ya. Iku luwih nemen timbangane wong bakhil, wong medhit, wong pelit. Padahal wong medhit iku wis nyebelno ya. Dadi nek sing sahih iki tingkat pecut iku mang. Maksude iku Pak, ana wong ku senengane nggo pecut. Nek sing ndek kali iku pecute diudari, terus dekne sing nek ana iwak katik nontol taeke disambleki. Ngono lho Pak, iku ceritane Pak. Bayangno, aja meneh duwike Pak. Wong taeke lho gak oleh didodol iwak. Iku lak saking sahihe wong. Lak ngono ya. Awas kon nek dadi pemimpin kon koyo dadi saiki nek ndelok wong pokoke nggo pecut agak ya kira-kira. Ya ngono ya. Carane mengidentifikasi orang nggo pecut agak.